Apalagi Oke. bawa berita-berita Barito nih Iya. tambah Yang semangat. malah kada semangat nih justru Barito Ya nih yang ini yang aduh loyo ini, kayak apa ini aduh. payah banget. 6 kali main tidak pernah menang ya. Kada pernah menang. Aduh, apa nih yang akan kita bahas nih? Kita bahas pertama nih soal yang Barito Putra tanpa playmaker itu. Oh, gitu Aduh, gitu ya. gitu. Oke, lanjut Jan. Nanti kita bahas setelah ini. Ya. Berita lengkapnya seperti ini. 6 laga tanpa kemenangan di Liga 2 Championship membuat Barito Putra jadi sorotan sejumlah kalangan, terutama pendukung setia klub bola yang bermarkas di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Performa minor itu membuat tim berjuluk Laskar Antasari kini berada di posisi ketiga di bawah PSS Sleman dan Persipura Jayapura di klasmen Grup 2 atau Wilayah Timur. Padahal untuk naik kasta ke Liga 1 atau Super League wajib jadi juara grup atau minimal runner up untuk berebut satu slot tersisa melawan posisi kedua dari grup barat. Saat menjamu Kendal Tornado FC di Stadion 17 Banjarmasin minggu lalu, sekuat asuhan pelatih Stefano Cugura atau Teco hanya beroleh hasil imbang 0-0. Kalangan supporter menilai satu di antara penyebabnya yakni Barito Putra tanpa playmaker. Padahal Barito Putra pernah punya Mike OTT, Lepi Madinda hingga Lukas Morelato. Kini tanpa peran gelandang kreatif membuat aliran bola kurang variatif. Skema serangan dinilai monoton dan mudah dibaca lini belakang Tornado FC. Menanggapi hal itu, Teco pun angkat bicara. Dia mengakui timnya memang tidak menggunakan playmaker dalam skema pertandingan. Dan tidak main sama playmaker, di tim kita main waktu pegang bola dengan satu gelandang bertahan, satu kiri, satu kanan, paparnya. Dia menegaskan kesulitan mencetak gol bukan semata-mata karena ketiadaan playmaker. Teco juga membantah anggapan timnya kalah penguasaan bola atau tidak mampu mengontrol permainan. Jangan bilang tim susah pegang bola, karena sudah juga banyak hilang bola di dalam pertandingan. Tegasnya, bagi Teco yang paling penting dari laga tersebut adalah hasil akhir yang tidak berpihak pada timnya. Yang penting kita harus tahu kita tidak menang saja, kita tidak harus banyak alasan, katanya. Nah itu tadi informasi ya Ya, terkait Barito Putra yang yang tidak menggunakan playmaker nih. playmaker. Tadi kan kata Tiko dia tidak menggunakan playmaker ya. Sehingga kan dari supporter ini menganggap ke hasil 6 laga tanpa kemenangan ini ya membuat akibat Barito tidak memiliki playmaker. Tapi tadi Teko kan juga membantah tadi ya. Ya, Nah, tapi kalau menurut saya nih sepak bola sekarang ini kan dinamis dan kolektif nih kan. Ya. Jadi tidak perlu mengandalkan satu orang pemain Ya. aja di lini tengah. Biasanya kan waktu dulu memang mengandalkan pemain playmaker atau pemain yang nomor punggung 10 lah. Nah, sekarang kan ya tadi yang agak dinamis dan kolektif. Jadi semua tim harus terlibat dalam melakukan serangan maupun ini pertahanan. Nah, untuk contoh nyatanya kayak di Arsenal tuh kan ada dari Odegaard. Nah, itu Martin Odegaard. Nah, Martin itu Odegaard ya Martin kapten. Odegaard itu Ya, kan ya, dia Martin. bukan tipe playmaker tapi Ya. salah satu pemain tengah yang bisa jadi striker, bisa jadi gelandang Ya, bertahan. ya. Terus di Manchester City juga Ya, ada dulu namanya Kevin De Bruyne, sekarang kan di Napoli. Kevin, Nah, ya. itu juga berposisi sebagai pemain tengah tapi bisa bukan playmaker murni tapi bisa bermain menyerang dan juga bisa bertahan. Ya. Kelemahan satu-satunya Barito Putra ini bukan di playmakernya tapi ya kita melihat di posisi striker atau penyerangannya lah. Iya. Mungkin melihat kan dari 6 laga Hasilnya itu. ya 6 laga pertandingan hasilnya 4 kali seri, 2 kali kalah. Itu hanya mencetakkan 2 gol aja kan. Jadi Ya. 6 pertandingan cuma 2 gol sekelas Barito yang memiliki pemain-pemain mewah di Iya. Liga 2 hanya mampu menciptakan 2 gol di 6 pertandingan ini, artinya Perlu sesuatu yang dipertanyakan. perlu dipertanyakan. Iya. Kenapa apa yang harus dievaluasi dari itu kan, meskipun Barito saat ini kedatangan Stewart atau pemain-pemain lokal lainnya itu ternyata tidak cukup membantu karena hilangnya Jay Moreno membuat Barito ini seperti kehilangan goal getter di lini depan. Jadi lini depan inilah yang perlu dibenahi nih. Atau perlu diganti nih pelatihnya. Kalau Sudah 6 kali. ya kalau untuk ganti pelatih itu masih belum nih kan, karena Teko ini kan masih dianggap
pelatih sukses lah, dia Iya. sukses melatih Bali United dan Ah, juga Persija, ya. Persija Jakarta. Jadi kalau untuk ganti pelatih itu sangat riskan karena Mendekati ini ya. ya bisa adaptasi pemainnya perlu dilakukan lagi, terus harus menggunakan sistem baru dalam pelatihan dan juga mental pemainnya terguncang kalau misalnya ganti Oh, pelatih iya. nih Yan. Nah Iya, jadi iya. ya mungkin tetap ya kalau saya rasa tetap harus tetap mempercayakan kepada Iya, iya, Teko di sisa laga ini. Jadi harus ya Barito ini Pertandingan selain ada ya. selain memperkuat evaluasi soal striker, juga harus memanfaatkan laga-laga kandang, terutama di laga kandang yang sisa berapa ini lagi untuk bisa lolos ke Liga 2 Liga 1. Iya, mumpung ada ini mantan pelatih Timnas nganggur kan. Sintayong Dayong atau Patrick ya? ya boleh kalau ini. Tapi kalau ganti pelatih juga nih, yang kalau Iya. ganti pelatih lah kalau Iya. menurut aku yang cocok untuk Barito Putra ini, kira-kira kalau misalnya di tengah jalan Teko diganti, terus Barito perlu pelatih atau apa, mungkin yang cocok atau yang perlu diberi kesempatan nih coach Pran Sinatrawe dan Isnan Ali nih, yang kayaknya mumpung di Liga 2 nih Frans lawan Isnan ini perlu dicoba lah untuk di Liga 2 ini. Karena pengalaman ya. Ya karena di waktu menangani Martapura FC kan Frans dan Isnan ini nyaris membawa Martapura FC lolos ke Liga 1. Iya, jadi ya di Liga 2 ini mumpung Barito memiliki pemain-pemain yang memiliki mewah, jadi mungkin tidak salahnya Frans dan Isnan bisa dimanfaatkan. Tapi kalau untuk sekarang ganti pelatih sepertinya bukan jawaban dari Barito Putra mengatasi krisis dari 6 kemenangan ini, 6 kekalahan. 6 tidak menang. 6 tanpa menang. Ini berbanding terbalik dengan MU nih. Iya, MU menang terus nih, Pak. 6 tanpa kalah, jadi Barito 6 tanpa kemenangan. Jadi yang harus difokus dari Teko ini satu yaitu soal striker Tajaman Stewart, terus ada juga dari Bagus Kapa juga harus dimanfaatkan, terus ada dari pemain asing dari Brazil juga harus benar-benar diasah, digenjot ya. Ya digenjot ketajamannya, jadi untuk biar jangan mandul lah ibarat orang tuh di lini depan. Masa 6 kali main cuma nyetak 2 gol ya? 2 gol itu yang jadi kemarin aja Persib menang 5-0. Iya kan? Lawan apa kemarin? Madura ya? Oh, Madura ya. Kemarin kan 5-0 kan? Itu kan yang pemain baru itu kan ada Excel. Iya. Untuk aku kan sekarang main di Persib. Sekali main aja. Bukan di Persija ya, kemarin Persija. Nah, jadi seharusnya Barito seperti mencari pemain itu seperti Excel untuk Kaho itu yang harus ini, tapi ya sekarang sudah bursa transfer sudah tutup, jadi harus memanfaatkan pemain yang ada. Ya kayaknya harus fokus ini sisa pertandingannya harus menang di laga terutama laga kandang harus semua harus sapu bersih, dan di laga tandang juga harus mencuri-curi poin ya, minimal besok kan menghadapi Deltras. Nah, minimal 1 poin lah. Tapi kalau preview Deltras mungkin setelah sesi kedua ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.